Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aldi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi engine learning dari penyusunnya Ahmad Yarzik Mubarak, Dr. MH. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang apa itu teknologi engine learning. Kalian pernah nggak berpikir apakah AI dan teknologi bakal gantiin peran dokter? Pernah nggak di masa depan nanti kita masih butuh dokter manusia nggak ya? Atau jangan-jangan dokter semua udah nggak kepake karena kita cuma bisa mengakses dengan online dengan cara minta tenaga medis bakal itu dengan AI atau robot canggih. Banyak yang bertanya apakah hal itu akan terjadi dan malah merusak manusianya sendiri. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang teknologi engine learning dan gimana posisi kita sebagai tenaga medis di tengah gempuran teknologi ini. Pertama-tama, ten- apakah teknologi itu membantu manusia? Jelas di sini pasti teknologi itu membantu kita dalam beberapa banyak aspek sekali, terutama di dunia kedokteran. Karena berkat teknologi kita bisa dapat learning management system, contohnya kayak Google Classroom yang bikin belajar jadi lebih terorganisir, adanya video pembelajaran. Jadi ketika kita tidak terlalu paham dengan, misalnya kita ambil contoh di anatomi lagi, ketika saya tidak tahu waktu praktikum, nah saya tinggal buka YouTube, terus saya tinggal buka Google, dan kadang masih menggunakan buku sih untuk membuka netar, untuk melihat apa-apa aja bagiannya. Nah, jadi penting sekali teknologi karena kita bisa mengakses video pembelajaran dari ketika kita jauh, ketika kita tidak paham, dan kita bisa melihat untuk semester depannya kita belajar apa, kita bisa menyicil dengan cara menonton video di YouTube, mencari informasi terlebih dahulu gitu. Terus ada database digital ketika kita punya akses ke jurnal dan literatur global lewat platform seperti eh, kita bisa search di Google untuk melihat literatur atau jurnal. Itu kan sangat penting karena dapat membantu kita ketika kita ingin membuat jurnal sendiri. Terus ada augmented reality atau AR. Ini yang paling seru. Contohnya seperti aplikasi Vivisuit ketika kita simulasi anatomi tubuh secara virtual terapi terasa nyata. Jadi kita tak perlu menggunakan fisik, hal yang fisik seperti melihat kadaver secara langsung, tapi kita bisa mengaksesnya dengan teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk apakah teknologi merusak manusia? Tentu, teknologi ketika kita gunakan dengan hal yang buruk untuk melakukan hal yang buruk itu tentu saja merusak kita. Seperti kita scrolling TikTok terlalu lama sehingga kita malas untuk belajar, malas untuk ngapa-ngapain dan lebih fokus di zona nyaman kita yaitu scroll TikTok, makan, tidur lagi, scroll TikTok lagi. Itu kan membuang-buang waktu kita. Itu terus apakah teknologi menggantikan peran dokter? Sebelum itu saya masuk ke pembahasannya dulu. eh, Musuh atau rekan teknologi ini. Nah, untuk AI seperti ChatGPT atau Google Gemini, awal-awal banyak yang menganggap mereka itu seperti musuh. Karena menurut beberapa orang, mereka lebih nyaman menggunakan AI ketika bertanya tentang penyakit tanpa memerlukan dokter sendiri. Dan itu sangat berbahaya dan takutnya tidak akurat. Tapi sebenarnya sudut pandang kita harus berubah. Mereka bukan musuh, melainkan rekan virtual. Mereka adalah untuk mempercepat riset dan bantuan efisien kerja kita, bukan untuk mengambil alih empati dan keputusan klinis manusia. Jadi mungkin ketika kita menggunakan AI dan ChatGPT dengan ilmu yang cukup, kita
kita bisa bertanya, kita penyakit apa? Nah, kita bisa ngerucutin. Nah, udah dikerucutin, kita datang ke dokter. Dokter, saya keluhan seperti ini, tapi saya udah searching kok, dok. Ini saya mengalami ini. Nah, kita sebagai dokter juga harus open minded. Oh, kita jelasin pelan-pelan. Jika dia ada salah pemahaman, kita jelasin pelan-pelan. Tapi ketika hal yang dia omongkan benar, kita apresiasi. Gak mungkin kita kayak tutup mata gitu. Jadi menurut saya untuk AI dan ChatGPT ini sangat penting dan juga bukan musuh ketika kita gunakan dengan cara yang benar. Oke, terus. Take home lesson. Manfaat teknologi bergantung pada pengguna. Nah, sebenarnya ya, ketika penggunaannya digunakan dengan baik, teknologi itu bisa dua kali lipat menjadi bantuan dan membuat kita lebih produktif. Ketika kita gunakan untuk hal yang jelek, ya bisa dua kali lipat bikin jelek juga. Jadi untuk menurut saya teknologi itu netral tergantung pemanfaatan dan siapa yang memakainya. Teknologi diciptakan untuk membantu bukan menggantikan. Benar. Teknologi diciptakan untuk membantu dan mempermudah tugas kita, bukan menghapus peran kita. Terus kita sebagai tenaga medis harus melihat teknologi. Benar sekali, karena sebagai kita tenaga medis, kita harus open minded dengan segala macam masukan, mau dari pasien, mau dari perubahan global seperti ada peningkatan ya, AI maupun ada robot-robotan. Kita sebagai tenaga medis harus melek. Jika kita kolot, kita akan tertinggal. Jadi tenaga medis itu harus melek teknologi. Gak boleh gaptek. Nah, belajar hidup berdampingan dengan teknologi, bukan mengandalkan teknologi. Di sini, ketika kita terlalu mengandalkan teknologi, kita ya masuk ke zona nyaman kita. Kita nggak mau explore. Jadi, apa-apa, AI tolong, AI tolong, AI tolong. Tapi wawasan kita tentang hal itu, yang hal yang kita pelajari, nggak ada. Karena kita nggak mengulik sendiri. Nah, jadi enaknya itu dijadikan berdampingan. Ketika kita lagi belajar, kita nggak tahu, katanya AI. Masih bingung, cek di jurnal. Masih bingung lagi, cek lagi di Google, tanya. Kan kita udah bahas that learning. Belajar bukan dari satu arah aja. Kita bisa ke berbagai orang, bisa tanya ke orang kok. Nah, jadi kita harus hidup bareng teknologi, tapi jangan sampai ketergantungan, sampai kehilangan insting klinis. Alright, terus mungkin closing dari saya, jadi jangan takut sama teknologi, jadikan itu senjata kita. Ketika kita bisa menggunakan teknologi dengan benar, menurut saya itu senjata banget buat dokter atau tenaga medis lainnya. Karena kalian bisa lebih mudah melakukan diagnosis, terus lebih dipermudah untuk berbagai macam data. Terus ada teknologi yang bisa membantu kalian saat pembelajaran, membantu kalian ketika lagi klinik, kan enak. Tapi ingat, jangan sampai dijadikan sebagai ketergantungan. Dan juga mungkin menurut saya teknologi ini pasti kedepannya akan semakin maju, pasti. Jadi hal yang terbaik kita sebagai tenaga medis yaitu dengan cara open minded. Jangan sampai kita stuck di situ-situ saja. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.